Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita akan masih membahas mengenai infertilitas pada wanita. Masih bersama narasumber kita, Dr. Andrew, dokter spesialis kandungan. Halo Dr. Andrew. Halo Cynthia, ketemu lagi. Oke, dokter, kita lanjut ya dokter, bahas soal infertilitas pada wanita. Nah, Yuk, silakan. dokter, apakah ada gejala-gejala yang sebetulnya bisa dirasakan sejak dini, dokter, bahwa kayaknya gejala ini adalah gejala infertilitas gitu, dokter? Nah, sebetulnya sih bisa ya Mbak Cynthia, tapi itu memang tergantung dari penyebabnya. Yang tadi sudah sempat saya mention ya, misalnya kita bicara tentang infeksi ya, infeksi pada panggul gitu. Nah, infeksi pada panggul kan diawali dari infeksi pada kemaluan atau infeksi vagina gitu ya. Kita tahu dari mana? Kita bisa tahu dari keputihan yang berbau, itu keputihan yang berwarna, disertai darah misalnya. Atau memang punya riwayat ganti-ganti pasangan berhubungan intim gitu. Yang pertama. Yang kedua, jika kelompok pasien yang kedua nih, jika ada gangguan hormon gitu ya, yang tadi berdampak pada si sel telurnya tidak bisa lepas dari indung telur. Biasanya nih pasien ini itu tidak haid selama 3 bulan atau lebih. Dan biasanya dia punya jerawat yang berlebih, jerawat di wajah, bahkan bisa di tubuh ya, di bagian dada, di punggung bahkan gitu. Dan juga ada biasanya ada gejala pertumbuhan rambut yang berlebih, pertumbuhan rambut pada tubuh yang berlebih atau pada muka. Kalau kita tahu kan ya, meskipun wanita biasanya ada pertumbuhan rambut ya, misalnya di daerah upper lip gini ya, upper lip gitu ya, kadang lower lip juga ada. Biasanya memang tipis, tapi apabila memang itu mengganggu, biasanya sampai si pasien ini melakukan terapi gitu ya, misalnya entah itu laser atau misalnya untuk hair removal dalam bentuk apapun, karena itu mengganggu, berarti sudah ada indikasi ada pertumbuhan rambut tubuh yang berlebih gitu. Ini semua dirangkum menjadi satu, gangguan hormon gitu. Biasanya seperti itu. Terus ada lagi, misalnya seperti tadi tuh Mbak Cynthia, ada pasien ini memiliki riwayat penggunaan obat-obatan kemoterapi misalnya, ada riwayat kanker atau radiasi. Setelah dilakukan kemoterapi dan radiasi, udah nggak haid lagi sampai sekarang, gitu. Itu merupakan indikasi ada kemungkinan dari si sel telurnya ini sudah mati. Gitu. Jadi kita harus melakukan tes lebih segera. Gitu. Apabila ini ada grup pasien yang apabila si pasien ini masih mau hamil ya, kita harus segera evaluasi gitu sebelum terlambat. Atau bisa aja grup pasien selanjutnya itu datang ke klinik dengan nyeri kepala. Bisa aja seperti itu, dengan nyeri kepala biasanya itu pandangannya kabur. Kemudian bisa disertai ada cairan yang keluar dari payudara. Nah, ini berhubungan dengan tumor, biasanya ada tumor di dalam otak gitu. Semua hal itu, semua tadi kelompok-kelompok pasien tadi, semuanya mengeluhkan sama gitu ya, sulit punya anak gitu. Cuman ya dengan subgrup atau kelompok-kelompok yang berbeda, dengan gejala-gejala yang beda-beda. Oke, jadi memang bisa dilihat sejak dini ya dokter ya, tanda-tandanya tadi kaitannya dengan hormon, terus juga haid juga ya dokter ya, tadi bisa dilihat Ya, sebagai kaitannya betul. juga dengan hormon dan lain-lain. Nah, apakah bisa diobati tadi dokter, karena kan masih bisa diusahakan ya dokter ya, bagaimana mengobatinya dok? Ya, betul. Nah, mengobatinya apabila memang biasanya tergantung nih, ya itu lagi tergantung apa penyebabnya. Simpelnya begitu. Apabila tadi nih contoh yang paling gampang, ada tumor di otak ya kita harus obati tumornya dong, gitu. Tumor di otak ya bisa diangkat tumornya dengan operasi. Tentu ya bukan dengan dokter kandungan ya, kalau tumor di otak, dokter bedah saraf itu beda lagi. Kemudian tadi yang saya sempat cerita ada gangguan dari hormon tiroid. Hormon yang di kelenjar gondongan di leher, itu bisa diobati juga, diobatinya dengan dokter penyakit dalam, seperti itu. Biasanya apabila hormon tiroid, aktivitas dari kelenjar tiroid atau kelenjar gondongnya ini sudah baik, secara hormonnya stabil, biasanya haid akan lancar kembali dan kesuburan akan kembali, gitu. Kemudian pasien-pasien dengan autoimun, misalnya contohnya paling gampang lupus gitu lah ya.
ini ya harus diobati juga lupusnya. Setelah itu, setelah stabil ya bisa melakukan program hamil. Dan apabila grup yang tadi tuh, grup hormonal dengan gangguan pelepasan sel telur nih, sel telurnya yang di-keep terus sama indung telur, kita bisa memberikan obat-obatan untuk merangsang dari pelepasan sel telur ini. Gitu, itu ada obatnya. Gitu. Nah, setelah semua itu memang ada beberapa pengobatan sih tahapannya yang kita sebut dengan induksi, kita bilang induksi ovulasi. Maksudnya kita memberikan obat-obatan supaya si sel telur ini segera lepas gitu ya, dilepaskan dari indung telur. Biasanya kita gabungkan itu dengan inseminasi, Mbak Cynthia. Gitu. Jadi melakukan pengobatannya biasanya dengan obat tablet aja. Habis itu dilanjutkan dengan inseminasi. Kalau gagal, biasanya kita ada yang memberikan dengan pengobatan dengan suntikan, pengobatan dengan suntikan beberapa kali, kemudian dilanjutkan inseminasi. Kalau misalnya masih gagal juga, biasanya pada ujung-ujungnya ke bayi tabung. Gitu. Nah, jadi dokter udah bicara inseminasi, kemudian juga bayi tabung, itu kan program-program kehamilan juga ya dokter ya. Jadi mungkin betul. boleh disebutkan lagi dokter apa saja program-program kehamilan yang bisa dilakukan gitu dokter untuk para pengidap infertilitas pada wanita ini dokter. Nah, sebetulnya dari yang paling simpel dulu ya. Dari yang paling simpel dulu. Yang paling simpel yang saya bisa lakukan sebagai dokter kandungan umum gitu ya. Karena nanti ranahnya beda Mbak Cynthia. Apabila memang sudah bayi tabung, itu sudah namanya konsultan fertilitas, tuh beda lagi. Gitu. Nah, kalau yang masih bisa dilakukan oleh dokter kandungan secara general, itu adalah yang paling simpel. Biasanya obatnya diberikan obat minum. Obat untuk perangsang pelepasan sel telur dengan tablet. Gitu. Biasanya ini akan dilakukan beberapa siklus. Yang paling cepat bisa 3 siklus. Jadi bisa 3 siklus. Terus dilanjutkan setelah pengobatan selesai, dilanjutkan dengan berhubungan intim teratur. Gitu. Apabila siklus pertama gagal, kita lanjut dengan siklus kedua, dosisnya dinaikkan seperti itu sampai 3 kali siklus. Biasanya seperti itu. Apabila gagal, semuanya gagal, kita lanjutkan dengan pengobatan yang lain, ganti obat gitu. Ganti obat, kita lanjutkan dengan inseminasi. Gitu. Apabila masih gagal juga ya bayi tabung biasanya. Oke. Nah, terakhir dokter, mungkin apa yang ingin disampaikan dokter untuk para wanita ya dokter, khususnya bagaimana mencegah infertilitas ini sejak dini gitu dok? Nah untuk para sobat Eljon, tetap melakukan pola hidup sehat tentunya ya, karena seperti tadi sudah kita bahas bahwa gaya hidup itu adalah salah satu faktor penting untuk kesuburan dari seorang wanita, gitu. Seperti tadi kita sudah jelaskan, jadi makan yang baik, hindari rokok, alkohol, kalau bisa kafein dikurangi, seperti itu. Dan juga yang perlu Sobat Eljon pahami bahwa selalu ada harapan, gitu. Jadi tidak perlu takut, coba evaluasi, konsultasikan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andrew atas penjelasannya soal infertilitas pada wanita. Terima kasih banyak ya dokter. Ya, terima kasih banyak Mas Cynthia. Semoga bermanfaat. Baik. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi ya infertilitas pada wanita sudah banyak kita bahas, sudah banyak juga diinformasikan oleh Dokter Andrew. Jadi kita bisa cegah ya, bisa juga diperiksakan sejak dini. Kemudian tadi pentingnya melakukan pola hidup sehat juga, khususnya untuk kita para wanita yang tadi jangan merokok, kemudian minum alkohol, berat badan juga dikontrol karena itu bisa menjadi salah satu faktor ya dari tadi banyaknya penyebab yang berkaitan dengan infertilitas gitu. Dan juga bisa segera periksakan ke dokter Andrew juga bisa, Instagramnya ada di bawah ini agar bisa konsultasi juga kira-kira apakah tadi gejala-gejala yang terkait dengan penyebab sudah dirasakan sekarang, jadi bisa langsung ditanyakan, bisa diperiksakan, sehingga bisa diatasi lebih dini. Baiklah, semoga bermanfaat dan juga berguna untuk kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Andrew, dokter spesialis kandungan, pamit undur diri, sampai jumpa.
Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.